السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعازني وعزاكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, melanjutkan membahas kita dan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah, di mana kita masih membahas tentang hadis-hadis seputar serba-serbi tentang ibadah salat. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas berbagai macam hal yang berkaitan tentang serba-serbi tentang ibadah salat. Kita masuk kepada hadis yang lain, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan juga hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, mereka berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'il imam. Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah dengan imam yang melaksanakan salat berjamaah tersebut, kebetulan imam dalam kondisi apapun, maka kita yang baru datang ke masjid untuk ikut berjamaah bersama imam tersebut, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh imam, berbuatlah sebagaimana yang diperbuat oleh imam. Artinya, jika kita masuk ke dalam masjid kita ini, kebetulan imam sedang sujud, maka apa yang antum lakukan? Yang antum lakukan juga ikut sujud. Tentunya tata caranya itu dengan dimulai takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian baru takbir intikal untuk melakukan sujud. Atau mungkin si imam tersebut sedang tasyahud, baik tasyahud yang pertama ataupun tasyahud yang terakhir, yang kedua. Berhubung
imam sedang tasyahud, kita baru datang, maka apa yang kita lakukan? Lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Caranya, takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian takbir intikal, langsung duduk dalam posisi tasyahud tersebut. Tapi tentunya dalam keadaan ini, sebagaimana yang contoh-contoh yang disebutkan tadi, itu tidak menjadi patokan satu rakaat kita mendapatkan dari imam. Terakhirnya kita mendapatkan satu rakaat dari imam kapan? Ketika ruku. Kita masuk, imam sedang ruku. Kemudian apa yang kita lakukan? Takbiratul ihram dulu, kemudian takbir intikal untuk ruku. Ketika kita mendapatkan rukunya imam, berarti terhitung satu rakaat kita mendapatkan dari imam tersebut. Kata Nabi SAW, "Wa man adraka rak'ata faqad adraka as-shalah." Barang siapa yang mendapatkan rukunya imam, berarti dia sudah mendapatkan satu rakaat daripada imam tersebut. Tapi setelah dari rukunya imam, kita baru dapat dari gerakan-gerakan imam tersebut, ya, yang berkaitan dengan ibadah salat, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, bahkan tasyahud, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka kita harus mensempurnakan ibadah salat kita sesuai dengan kekurangan dari jumlah rakaat yang kita lakukan. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza ji'tum ila shalah wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'taduha syai'an." Apabila kalian datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat, dan kebetulan kami yang sebagai imam ini sedang sujud, maka apa yang kalian lakukan? Haruslah sujud juga. Takbiratul ihram, kemudian takbir intikal untuk sujud. Wala ta'taduha syai'an. Tapi sujudnya kalian dengan imam yang sudah sujud itu tidaklah terhitung satu rakaat. Terhitungnya satu rakaat dari imam tersebut paling terakhirnya ketika rukunya imam. Rukunya imam, ya, imam sedang ruku, kita masuk untuk ikut berjamaah dengan imam tersebut, maka baru terhitung satu rakaat. Nah, ini poin yang berkaitan dengan hadis yang pertama, hadis yang berkaitan tentang masalah, ya, kapan kita itu dianggap mendapatkan satu rakaat. Yang kedua, ketika kita masuk ke dalam masjid, apapun yang dilakukan oleh imam, maka lakukanlah, berbuatlah sebagaimana yang diperbuat oleh imam tersebut. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis dari Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah, ini seorang tabi'in. Qala, beliau bercerita tentang seorang sahabat dari kalangan Ansar. Sahabat Ansar maksudnya adalah orang-orang yang tinggal di Madinah atau penduduk asli Madinah. Sedangkan Al-Muhajirin adalah sahabat-sahabat Nabi yang datang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah kemudian berhijrah ke Madinah. Dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib, "Khadara rajulan minal ansar al-maut." Ada salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar mau menghadapi kematian. Ketika dia sakit yang begitu luar biasa parahnya, yaitu seakan-akan seperti orang yang mau meninggal dunia, datanglah saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya untuk membesuk dan menjenguknya. Ketika sahabat-sahabatnya dan saudaranya ada di tempat dia, di kamarnya dia, kemudian sahabat dari kalangan Ansar ini berkata kepada orang-orang yang membesuknya, "Inni muhaddithukum hadithan ma uhaddithukumuhu illa ihtisaban." Sesungguhnya aku ingin menyampaikan kepada kalian satu hadis yang aku dengar dari Nabi SAW,
Ma uhadditsukumuhu illa ihtisaban. Tidaklah aku ini menyampaikan satu hadis ini kecuali harapanku agar Allah Jalla wa Ala memberikan hasanat dan pahala untukku. Artinya kalau kita ikhlas menyampaikan satu ayat, menyampaikan satu hadis Nabi SAW, berarti nilai pahala yang kita dapatkan sebagaimana yang diamalkan oleh sahabat dari kalangan Ansar ini. Kata teman-temannya yang membesuknya, silahkan, apa yang ingin engkau sampaikan? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'a ahadukum fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila as-salati, apabila salah seorang di antara kita atau di antara kalian ini berwudu dulu di rumahnya, karena dulu tidak ada kamar mandi sebagaimana kita sekarang ini. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian dia memperbagus wudunya, artinya wudu sebagaimana yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kita membaca bismillah sampai kita membasuh kedua kaki kita sampai ke mata kaki, kemudian dilanjutkan dengan doa wudu. Summa kharaja ila shalah, kemudian keluar dari rumahnya untuk datang ke masjid melaksanakan ibadah salat. Lam yarfa qadamahu al-yumna illa katabahu Allah azza wa jalla lahu hasanatan. Tidaklah dia tersebut melangkahkan kakinya yang kanan, kecuali langkah kaki kanan ini ditulis oleh Allah azza wa jalla sebagai satu pahala. Walam yadha qadamahu al-yusra illa hattahu Allah azza wa jalla anhu sayyi'atan. Tidaklah dia tersebut melangkahkan kakinya yang kiri, kecuali Allah azza wa jalla menghapuskan satu dosa untuknya. Subhanallah, berapa langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini. Seperti itulah nilai pahala yang kita dapatkan. Kaki yang kanan pahala buat kita, kaki yang kiri penghapus dosa. Kalau kita mendapatkan pahala dan dihapuskan dosa-dosa kita, berarti kita tersebut diangkat derajatnya oleh Allah Jalla wa Ala. Falyuqarrib ahadukum aw liyub'id. Yang dekat, yang jauh hendaknya datang ke masjid. Ya, karena kita sebagai laki-laki ini wajib untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid ini. Salat yang 5 waktu, ya, itu didirikannya di mana? Di masjid. Siapa yang wajib? Laki-laki. Kemudian, fa in atal masjida fa shalla fi jama'atin ghufira lahu. Barang siapa yang datang ke masjid tadi, kemudian dia salat berjamaah dengan imam, dari takbiratul ihramnya imam yang pertama sampai salam, ya, maka dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi ikhwan wa akhawati fid din, azani wa azakumullah, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, salatnya berjamaah kita di masjid ini, zuhurnya berjamaah, asarnya berjamaah, maghribnya berjamaah, isyanya berjamaah, kemudian subuhnya berjamaah, ikut dengan imam dari awal. Subhanallah, itu penghapus dosa. Kemudian fa in atal masjida wa qad sallu ba'dhan wa baqiya ba'dhun sallama adraka wa atamma ma baqiya. Jika dia datang ke masjid ternyata masbuk, tertinggal 1 rakaat atau 2 rakaat, dia tetap salat ikut bersama imam meskipun dia sudah tertinggal 1 atau 2 rakaat atau berapapun, maka dia sempurnakan salatnya setelah dia tersebut ikut dengan imam, imam salam, berhubung dia kurang 1 atau 2 rakaat atau lebih daripada itu, maka dia sempurnakan salatnya.
setelah dia sempurnakan salatnya, selesai dia melaksanakan ibadah salat, kana kadzalik, maka dia pun mendapatkan pahala yang sama, dihapuskan dosa-dosanya juga. Kita datang ke masjid ini, imam sudah melakukan salat 2 atau 3 rakaat, kita ikut, meskipun kita baru mendapatkan 1 rakaat dari imam. Imam salam, kita sempurnakan. Berapa kekurangan kita? 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, ya, kita sempurnakan. Subhanallah, selesai salat, kita pun dalam kondisi yang sama, dihapuskan dosa-dosa kita. Kemudian, fa in atal masjid wa qad sallu fa atamma as-salata kana kadzalik. Tapi mungkin karena ada alasan suatu hal, kita datang ke masjid ini, ternyata sudah tidak mendapatkan jamaah salat lagi. Imam selesai, makmum pun juga sudah selesai. Berhubung kita biasa salat di masjid, ya kita datang tetap ke masjid. Kita salat sendirian misalnya, karena sudah tidak ada jamaah lagi, maka dia pun mendapatkan pahala yang sama, dihapuskan dosa-dosanya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud. Dengan hadis ini adalah spirit dan motivasi buat kita semua, hendaknya melaksanakan salat berjamaah di masjid, ya. Dengan kita melaksanakan salat yang 5 waktu ini berjamaah di masjid, dipastikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allahu Jalla wa Ala. Kemudian hadis yang lain, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allahu Jalla wa Ala meridai beliau. Qala, berkata, ya, Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang salat karena Allah Jalla wa'ala berjamaah di masjid, melaksanakan salat yang 5 waktunya berjamaah di masjid, lillahi ta'ala, ikhlas dia mengerjakan salat yang 5 waktu berjamaah di masjid tersebut bersama imam tentunya, selama 40 hari dan 40 malam, dan dia tidak pernah terlambat, ya, 1 rakaat pun, dia selalu ikut dari takbir yang pertamanya imam. Dia ikut dari takbir yang pertamanya imam tersebut selama 40 hari dan 40 malam. Tidak mengapa salat subuhnya di masjid kampung kita ini, kemudian salat zuhur dan asarnya di masjid kantor kita misalnya, kemudian maghribnya di masjid dalam perjalanan arah pulang kita, kemudian salat isyanya di masjid kampung kita lagi. Yang penting satu, kita tidak terlambat salatnya, ikut dengan imam dari awal, dari takbir yang pertamanya imam, selama 40 hari dan 40 malam, dia lakukan itu semua, maka dipastikan dia akan ditulis 2 kebebasan. Yang pertama, bara'atun minan nar, terbebas lepas dari yang namanya siksa api neraka. Yang kedua, wa bara'atun minan nifaq, terbebas lepas dari yang namanya kemunafikan. Hadis derajat hasan dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan ini sekali lagi, ikhwan wa akhawati fid din, azani wa azakumullah, adalah spirit dan motivasi buat kita semua agar kita datang di awal waktu, agar kita ini datangnya di awal waktu. Dan subhanallah, Allahu Jalla wa'ala memberikan kecintaannya kepada kita dikarenakan kita tersebut salatnya di awal waktu. Dalam hadis Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau sebelumnya ditanya oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ayul a'mali ahabbu ila Allah, amalan apa yang paling dicinta dan paling disuka oleh Allah Jalla wa'ala? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, as-salatu ala waktiha, salatnya di awal waktu. Kemudian selanjutnya hadis berkaitan dengan serba-serbi tentang ibadah salat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah jalla wa ala meridai beliau, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif, apabila salah seorang di antara kalian ini menjadi imam salat, menjadi imamnya manusia dalam ibadah salat, menjadi imamnya kaum muslimin di dalam ibadah salat, maka hendaknya dia tersebut mempermudah dan memperingan bacaan, mempermudah dan memperingan bacaan. Jangan yang panjang-panjang surah yang dibaca. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna fihim ad-dha'ifu was-saqimu wal-kabira. Karena di dalam jamaah kamu, di dalam makmum yang kamu pimpin tersebut, ada orang-orang yang lemah, yang tidak sanggup berlama-lama untuk berdiri, tidak sanggup untuk berlama-lama dalam sujud dan duduk di antara dua sujud, dikarenakan mungkin sakit dan lain sebagainya. Was-saqim, karena di dalam jamaahmu tersebut ada orang yang sakit. Wal kabir, ada orang yang tua. Dalam hadis yang lain, wadhul hajah, orang yang punya keperluan dan hajat lagi setelah selesai ibadah salat. Maka hendaknya imam melihat kondisi makmum yang sedang salat. Subhanallah, di dalam ibadah salat yang diajarkan oleh Nabi SAW, Rasulullah juga menjelaskan tentang posisi dan keadaan imam. Ingat, seorang imam itu bukan melihat tentang dirinya kuat atau tidak, tapi yang dia lihat itu tentang keadaan makmumnya. Siapa yang menjadi makmumnya, bagaimana keadaannya, kuat tidak, jika sekiranya dia tersebut membaca surah ini dan surah itu, atau surah-surah yang memang kelihatannya panjang, ya, maka Rasulullah SAW memberikan ukurannya untuk solat yang 5 waktu tersebut. Ketika dia memimpin menjadi imam solat, yang paling panjang dari bacaan surah yang dia baca berkaitan dengan solat yang 5 waktu tersebut adalah solat subuh. Hitungan ayat yang biasa dibaca oleh Nabi SAW adalah antara 30 ayat sampai 60 ayat. Kadang-kadang Nabi SAW membaca ayat ketika salat subuh tersebut hitungan 30 ayat sampai 100 ayat. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika salat subuh di hari Jumat. Rakaat yang pertama Nabi SAW membaca surah apa? Surah As-Sajadah. Surah As-Sajadah berapa ayat? 30 ayat. Kemudian rakaat yang kedua membaca surah apa? Al-Insan. Al-Insan ada berapa ayat? 31 ayat. Artinya, kalau kita melihat kebiasaannya Rasulullah SAW untuk sholat subuh itu, hitungan ayatnya antara 30 ayat sampai 60 ayat. Boleh dilebihkan, kadang-kadang sampai 100 ayat. Untuk salat yang paling sedang adalah salat zuhur dan salat isya. Hitungan ayat yang biasa dibaca oleh Nabi SAW antara 15 ayat sampai 30 ayat. 15 ayat sampai 30 ayat. Makanya Rasulullah kadang membaca surah Asy-Syamsh di salat zuhurnya atau di salat isyanya. Kemudian kadang-kadang membaca surah Al-Lail di dalam salat zuhurnya dan salat isyanya, atau surah Al-A'la atau surah Al-Ghashiyah untuk salat isya dan juga salat zuhurnya. Yang jelas kita yang menjadi imam untuk hitungan salat zuhur berkaitan dengan ayat-ayat yang dibaca antara 15 ayat sampai 30 ayat. Ini untuk salat apa? Zuhur dan isya. Sedangkan yang paling pendek di antara 5 salat tadi adalah
salat asar, dan salat maghrib. Hitungan ayatnya yang biasa dibaca oleh Nabi SAW antara 7 ayat sampai 15 ayat. 7 ayat sampai 15 ayat. Nah, ini sebagai barometer buat kita sebagai imam, ikhwan. Kalau antum menjadi imam, lihatlah kondisi makmum, ya. Jangan patokannya itu kepada antum. Saya kuat atas 100 ayat dalam satu rakaat. Jangan. Yang menjadi patokan tersebut adalah makmumnya kita. Ingat, di makmumnya antum itu ada orang sakit, ada orang lemah yang tidak bisa berlama-lama untuk berdiri, ada orang yang memiliki keperluan dan hajat, ada orang-orang tua yang kita tahu kalau orang-orang tua tersebut tidak sanggup untuk berlama-lama untuk melaksanakan ibadah salat dalam kondisi berdirinya pun ataupun dalam kondisi duduknya sekalipun. Tetapi kata Nabi SAW, فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ. Apabila salah seorang di antara kalian salat sendirian, seperti salat sunnah, entah salat duha atau salat tahajud, antum sendirian salatnya, tidak membawa jamaah, tidak ada makmum, maka terserah kalian mau dipanjangkan seberapa ayat banyaknya pun terserah. Itu kalau salat sendirian. Makanya kalau untuk imam, ya, ketika dia memimpin jamaahnya atau makmumnya, hatta berkaitan dengan membaca doa ruku diantaranya, ya, Subhana rabbil azim, Subhana rabbil azim, Subhana rabbil azim. Kita baca sebanyak berapa kali? 3 kali. Tapi boleh nggak lebih daripada 3 kali? Boleh. Rasulullah bahkan lebih daripada itu. Bahkan seperti membaca 100 ayat. Tapi kapan kedudukannya melebihkan itu? Ketika kita salat sendirian. Tapi kalau kita menjadi imam salat, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, usahakan standarnya, yaitu 3 kali. Subhana rabbil azim, Subhana rabbil azim, Subhana rabbil azim. Termasuk ketika ruku, standarnya yaitu 3 kali. Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Laqad qala, berkata Abu Sa'id, laqad kanat salatu adh-dhuhri tuqamu fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi fayaqdi hajatahu thumma yatawaddau thumma ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raq'atil ula mimma yutawwiluha. Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah ketika keadaannya salat zuhur, ya, ketika sudah ditegakkan salat zuhur, ada salah seorang dari sahabat Nabi SAW datang ke pemakaman Baqi. Kebetulan jarak dari Masjid An-Nabawi ke pemakaman Baqi sangat dekat, kira-kira hitungan 70 meter atau mungkin 100 meter. Ada salah seorang sahabat Nabi yang punya hajat, punya keperluan ke pemakaman Baqi. Kebetulan Rasulullah SAW sedang memulai ibadah salat zuhurnya. Ketika kembali, sesudah selesai menyelesaikan hajatnya dan keperluannya, si sahabat ini mengambil air wudu, kemudian datang ke Masjid An-Nabawi berjamaah dengan Nabi SAW. Dan ternyata Rasulullah SAW masih dalam kondisi rakaat yang pertama, dikarenakan panjangnya ayat yang beliau baca. Tetapi di sini sekali lagi barometernya, kebiasaannya berapa? 15 ayat sampai 30 ayat. Bisa jadi pada waktu itu Rasulullah membaca 30 ayat, ya kan? Agak lumayan. Tapi walhasil kita katakan dari hadis ini yang kita bisa ambil ilmunya atau faedahnya, bahwasannya usahakan rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua itu lebih panjang daripada rakaat yang ketiga.
Seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Meskipun untuk rakaat yang ketiga dan keempat itu biasanya Rasulullah SAW membaca surah Al-Fatihah saja. Tapi bukan berarti terlarang bagi kita untuk membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Kadang-kadang Nabi SAW membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan keempat. Cuma yang perlu kita garis bawahi, kebiasaannya Rasulullah untuk rakaat yang ketiga dan keempat yaitu membaca cuma surah Al-Fatihah. Nah, kalau sekiranya di antara kita membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan keempat, maka usahakan rakaat yang ketiga pembacaan surahnya lebih panjang daripada rakaat yang keempat. Tapi bukan berarti salah jika kita tersebut membaca surah yang agak pendekkan setelah rakaat yang selanjutnya. Misalnya rakaat yang pertama kita membaca agak pendekkan, sedangkan rakaat yang kedua agak panjangan ketimbang rakaat yang pertama tadi. Itu dibolehkan. Yang penting tertib, surah per surah. Sebagaimana kasusnya Nabi SAW ketika waktu safar, waktu itu salat subuh. Nabi SAW untuk rakaat yang pertamanya membaca surah Al-Fatihah dengan surah Al-Falaq. Untuk rakaat yang keduanya membaca surah Al-Fatihah dengan surah An-Nas. Al-Falaq berapa ayat? 5 ayat. An-Nas 6 ayat. Jadi menunjukkan bahwasannya tidak mengapa, sah tetap salat kita jika sekiranya rakaat yang pertama ayatnya lebih pendek ketimbang rakaat yang selanjutnya atau rakaat yang kedua. Kemudian juga tidak mengapa, Ustadz boleh enggak kita dahulukan misalnya surah An-Nas baru Al-Falaq? Boleh-boleh saja. Karena ketika salat malam itu pernah Nabi SAW mendahulukan surah An-Nisa, baru setelah itu membaca surah Ali Imran. Ini inti daripada hadis ini. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah berkaitan tentang hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu an dan juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran illa al-maqbarah wal hammam. Dijadikan tanah ini seluruhnya suci, bersih, ya, dan boleh untuk dilaksanakan ibadah salat. Wa ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidan. Dijadikan seluruh tanah ini, ya, itu adalah suci dan bersih dan bisa untuk melaksanakan ibadah salat, kecuali al-maqbarah, kuburan. Yang kedua, al-hammam, toilet, restroom atau yang sejenisnya. Jadi poin yang kita bisa ambil bahwasannya kuburan tidak boleh kita jadikan sebagai tempat salat kita, terutama salat yang ada rukunya dan ada sujudnya. Sedangkan salat yang tidak ada rukunya dan sujudnya, yaitu salat apa? Salat jenazah. Dibolehkan kita untuk melakukan salat jenazah di kuburan jika kita memang belum menyolatkan jenazah tersebut. Misalnya kita ke tempat takziah atau ke masjid untuk pelaksanaan salat jenazah tersebut, tahu-tahu jenazahnya sudah dibawa ke pemakaman. Ketika sampai di pemakaman, ternyata sudah dikuburkan. Sedangkan ini yang meninggal teman kita, sudah seperti saudara. Kita ingin menyolatkan jenazahnya, maka antum boleh untuk menyolatkan jenazahnya di pemakamannya dia atau di kuburannya dia tersebut, berdasarkan hadis, ya, dari hadis yang sahih
Ketika itu ada seseorang, ada yang mengatakan laki-laki yang meninggal dunia, ada yang mengatakan perempuan yang meninggal dunia. Ala kulli hal. Ya, diceritakan ada seorang perempuan yang Masya Allah, yang dia tersebut ya sukanya membersihkan masjid, menjadi cleaning service di masjid tersebut. Subhanallah, pada suatu hari Rasulullah SAW datang ke masjid tersebut, tidak mendapatkan itu perempuan. Ya, ditanya oleh Nabi SAW, "Aina fulana?" Kemana si fulana yang biasa membersihkan masjid ini? Ya Rasulullah, tufiat, sudah meninggal dunia. Kata Rasulullah, "La tukhbiruna, kenapa kau antum ini tidak menghabarkan kepada aku?" Kata sahabatnya, "Antum safar." Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita menghabarkannya? Caranya bagaimana? Kemudian kata Nabi SAW, "Dulluni ala kubriha." Kalau begitu tolong tunjukkan aku di mana kuburannya. Kemudian diantarkanlah Nabi SAW ke kuburan si wanita tersebut. Kemudian Rasulullah melakukan salat jenazah dengan melakukannya 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca apa? Ta'awud dan surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca salawat Nabi. Takbir yang ketiga membaca doa untuk si mayit tersebut. Takbir yang keempat boleh doa, boleh tidak. Kemudian salamnya boleh 1 kali, boleh juga salamnya 2 kali. Walhasil, ya, kuburan tidak boleh kita jadikan sebagai tempat salat kita, yaitu berkaitan dengan salat yang ada ruku dan sujudnya. Dan memang pengecualian, kecuali salat jenazah ya. Karena salat jenazah itu tidak ada ruku dan sujudnya. Semua salat itu ada ruku dan sujudnya, kecuali salat apa? Salat jenazah. Nah, Rasulullah melarang kita untuk salat di kuburan. Kenapa? Kata Nabi SAW, "La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha." Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan dan janganlah duduk di atas kuburan. Kenapa? Karena kita tahu ruku dan sujudnya kita ini hanya untuk siapa? Untuk Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Sujud kita hanya diperuntukkan untuk Allah. Rukunya kita hanya diperuntukkan untuk Allah Jalla wa Ala. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pelarangan kita salat di kuburan tidak lain, ini berkaitan erat dengan masalah ketauhidan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala satu-satunya yang pantas untuk disembah. Sampai-sampai ada salah seorang sahabat ketika menemui Nabi SAW, kemudian dia menghormati Rasulullah SAW dengan cara sujud. Kemudian Rasulullah marah kepada sahabat tersebut, "Berdiri engkau, apa-apaan engkau ini, kau sujud kepadaku?" Kata sahabat tersebut, "Aku pernah datang ke Syam, mendapatkan orang-orang yang ada di Syam tersebut menghormati pendeta-pendeta mereka dengan cara sujud." Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wallahi demi Allah, jika sekiranya aku ini diizinkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk memerintahkan manusia untuk sujud lagi kepada manusia yang lainnya, maka niscaya aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya, dikarenakan hak yang sangat luar biasa yang wajib untuk dilaksanakan oleh wanita tersebut untuk suaminya. Hak yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh suami yang wajib untuk dilaksanakan oleh istrinya. Tapi itu pun tidak boleh yang demikian. Ya, tidak dibolehkan. Kenapa? Karena sujudnya kita, rukunya kita hanya untuk siapa? Allahu Jalla wa Ala. Maka oleh sebab itu, tempat yang ada di muka bumi ini yang terlarang untuk kita melaksanakan ibadah salat adalah di mana? Di pemakaman atau di kuburan. Termasuk juga ikhwan, hindari salat di masjid yang ada kuburannya. Baik itu kuburannya di depan percis kiblatnya kita ataupun di samping kanan kiri kita. Hindari. Karena masjid bukanlah tempat untuk menanam mayit. Karena masjid bukanlah tempat untuk menguburkan manusia. Kemudian tempat yang kedua yang kita tidak boleh salat di dalamnya adalah kamar mandi, toilet. Rasulullah SAW memberikan alasan dalam hadis yang lain, "Al-hammamu baitu syaitan." Kamar mandi itu adalah rumahnya syaitan. Makanya sebelum masuk ke kamar mandi,
berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib dan juga hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kita dianjurkan untuk membaca doa. Doanya apa? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Karena kamar mandi itu tempat kongko-kongkonya syaitan dan para jin. Supaya syaitan tidak bisa melihat auratnya kita. Karena kita tahu pada saat kita berada di kamar mandi lepas pakaian, ya, supaya syaitan dan jin tidak bisa melihat auratnya kita pada saat kita berada di kamar mandi tersebut, maka bacalah doa tersebut. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dan kamar mandi bukanlah tempat untuk menyebutkan nama Allah Jalla wa Ala. Termasuk penyebutan nama Allah ketika kita salat. Dan salat terlarang untuk kita lakukan di kamar mandi. Salat apapun, baik salat wajib ataupun salat sunnah, ya. Termasuk membaca Al-Quran tidak boleh di kamar mandi. Termasuk juga menjawab azan tidak boleh di kamar mandi. Taib, tempat yang ketiga yang kita terlarang untuk melaksanakan ibadah salat di tempat tersebut adalah kandang onta. Berdasarkan hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, qala, berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fi mabarikil ibil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat di kandang onta, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la tusallu fi mabarikil ibili fa innaha minasyayatin. Janganlah kalian salat di kandang-kandang onta, karena kandang onta itu terbuat dari syaitan. Atau penterjemahan yang pertama, ada juga yang mengatakan kandang-kandang onta itu tempat berkumpulnya syaitan dan para jin. Tempat berkumpulnya syaitan dan para jin. Makanya kita tidak boleh salat di kandang onta, ya, dikarenakan tempat berkumpulnya syaitan dan para jin tersebut. Baik, selanjutnya hadis berkaitan dengan serba-serbi tentang masalah ibadah salat adalah hadis tentang wajibnya kita ikut dengan imam. Ikut dengan imam yang diistilahkan dengan sebutan mutaba'atul imam. Mutaba'atul imam itu yang disebut dengan ittiba atau mutaba'atul imam itu adalah imam berbuat dulu, melaksanakan amalan dan perbuatan-perbuatan salat, baru kita berbuat. Imam takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Imam telah sempurna ruku, Allahu Akbar, ya, ruku dia, baru kita ruku. Dan hal itu disebutkan dalam 3 hadis. Maksudnya dalam 3 jalur, yaitu jalurnya Anas bin Malik, kemudian Ibunda Aisyah dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai mereka semua. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam tersebut untuk diikuti. Diikuti. Salah satunya faida kabbara fakabbiru. Apabila imam telah bertakbir, maka hendaknya kalian bertakbir. Dalam hadis yang lain disebutkan, wa idza qala al-imamu Allahu akbar faqulu Allahu akbar. Apabila imam itu telah mengucapkan Allahu akbar, maka baru kalian mengucapkan takbir Allahu Akbar, wahai para makmum. Wala tukabbiru hatta yukabbira.
Janganlah kalian tersebut mengucapkan takbir Allahu Akbar wahai para makmum sampai kalian sudah memastikan bahwasannya imam itu sudah mengucapkan takbir Allahu Akbar. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam telah ruku, maka rukulah kalian wahai para makmum. Wa la tarka'u hatta yarka'a. Janganlah kalian tersebut wahai para makmum melakukan ruku sampai kalian sudah bisa memastikan imam itu telah ruku, baru kalian ruku. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam tersebut telah sujud, maka kalian wahai para makmum sujudlah. Wala tasjudu hatta yasjuda. Janganlah kalian melakukan sujud wahai para makmum kecuali antum sudah memastikan imam telah sujud, barulah kalian sujud. Dari hadis ini para ulama menjelaskan wajibnya kita tersebut ikut imam dan haramnya kita tersebut mendahului imam. Wa hurmatu musabaqatihi. Karena ada ancaman dari Rasulullah SAW bagi mereka yang suka mendahului imam. Kalau berkaitan dengan kesengajaan mendahului imam, ya, untuk takbiratul ihramnya sengaja dia mendahului imam, maka para ulama sepakat, para fuqaha sepakat salatnya tidak sah. Sedangkan amalan-amalan yang lainnya mendahului imam, maka itu akan mengganggu ibadah salatnya. Dan ancaman yang lain disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam." Apakah salah seorang di antara kalian ini tidak takut apabila kalian wahai para makmum lebih duluan mengangkat kepalanya, ya, sebelum imam mengangkat kepalanya? Ayyaja'alallahu ra'sahu ra'sa himarin. Maka ancamannya Allah Jalla wa'ala akan merubah kepala makmum tersebut seperti kepala dongki atau keledai. Au yaja'alallahu suratahu surata himar. Apakah salah seorang di antara kalian ini tidak takut jika mendahului imam wahai para makmum, Allah akan merubah bentuk fisik kalian seperti bentuk fisiknya keledai atau dongki. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Dari hadis ini, ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa azakumullah, haramnya dan tidak bolehnya kita tersebut untuk mendahului imam. Jelas Bapak Ibu? Baik, selanjutnya hadis yang berkaitan tentang serba-serbi salat adalah berkaitan tentang man yaqumu khalfal imam. Siapakah yang berdiri selayaknya dan seharusnya yang berada di belakang imam tersebut? Ya, ada salat berjamaah, tentunya ada imam dan ada makmum. Nah, yang berada di barisan shaf yang pertama ini siapa? Apa kriterianya? Disebutkan dalam hadis Abu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ya, Abu Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lailani minkum liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, summa alladhi yalunahum summa alladhina yalunahum. Ya, liyaliyani maksudnya
alangkah baiknya di antara kalian ini yang percis berada di belakangku adalah orang yang paham dan mengerti tentang masalah din, masalah agama. Ulul ahlami wan nuha. Ya. Maksudnya adalah orang yang ulul uquli wal albab, yang pintar dan mengerti tentang din dan agama. Ya, liyaliyani minkum ulul a'lami wan nuha. Jadi yang pantas untuk mengisi sop yang pertama inilah orang-orang yang mengerti tentang ibadah salat. Kenapa? Karena khawatirnya imam batal, siapa yang mengganti? Ya, orang yang di belakangnya. Nah, kalau yang di belakangnya itu orang yang mengerti, yang paham, langsung maju. Tapi kadang ketika ada yang tidak paham dan tidak mengerti, dia tidak tahu apa yang dia perbuat pada saat imam itu batal. Ya, meninggalkan jamaah salat. Apa yang dia lakukan tidak mengerti. Maka oleh sebab itu yang pantas untuk berada di belakang imam percis itulah orang yang paham, mengerti tentang masalah ibadah salat. Kemudian yang selainnya dan selainnya, siapapun boleh. Baik. Hadis yang selanjutnya. Hadis dari Muawiyah bin Qarra an abihi. Qala radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua. Qala, berkata Muawiyah bin Qarra an abi, kunna nunha, kami dilarang an nasuffa baina sawari ala ahdi Rasulullah. Kami terlarang untuk membuat barisan solat di antara dua tiang. Misalnya ada dua tiang di sini nih. Kalau di tempat kita kan cuma satu ini doang. Kalau sekiranya misalnya nih, gaddar Allah, ada tiang-tiang misalnya. Kemudian kita bikin sop di antara dua tiang misalnya. Itu hukumnya apa? Terlarang, makruh. Tapi salatnya sah enggak Ustaz? Salatnya sah. Tapi nilai pahalanya berkurang. Makanya usahakan kalau kita membuat masjid itu jangan terlalu banyak tiang, ya. Cukup dengan satu tiang seperti ini yang besar seperti ini kan, pondasi yang kuat dengan samping kanan kirinya tembok untuk bisa menahan itu lebih bagus. Nah, dan kebetulan di tempat kita alhamdulillah fa biha wa ni'am, ya fa biha wa ni'mah, bahwasannya ya kita bisa membuat barisan salat tanpa diputus oleh tiang. Tapi kalau seandainya ya ada sop barisan salat diputus oleh dua tiang, maka salatnya apa? Hukumnya makruh. Sah enggak Ustaz? Sah. Berdasarkan hadis dari Muawiyah bin Qarra an abi radhiyallahu anhum tadi. Hendaknya kata mereka ya maju ke depan atau mundur sama sekali seperti itu. Wa nutradu anha tardan. Ya, diperintahkan, ya diusir, maksudnya mundur ke depan atau maju ke depan atau mundur sama sekali seperti itu. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga oleh Al-Imam Hakim serta Baihaqi. Tetapi di sini wa innama hadza fi haqqil jamaah. Ini berkaitan dengan masalah hakul jamaah, tentang salat berjamaah. Tapi kalau seandainya kita ini al-munfarid, salat sendirian di antara dua tiang, di depannya sudah kita letakkan sutra, boleh enggak? Boleh. Amal munfarid fala ba'sa bi salati bainal umudaini idza takhadha sutratan. Adapun kita ya salat sendirian, salat ba'diyah misalnya, salat sunnah ba'diyah. Kemudian di dua tiang seperti ini, saya salat di tengah. Saya letakkan sutra di depan sujud saya. Boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh, yang hukumnya makruh itu adalah berkaitan dengan salat berjamaah. Terputus sopnya kita, terputus barisan salatnya kita, itu yang hukumnya makruh. Jelas Bapak Ibu? Nah, hal itu dikuatkan dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau berdua, meridhai Abdullah dan bapaknya yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-baita. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah. Wa Usama bin Zaid wa Utsman bin Talha wa Bilal, ya,
Rasulullah, Usamah bin Zaid, Utsman bin Talha dan Bilal masuk ke dalam rumah, yaitu rumah Nabi SAW. Fa'atala, kemudian Rasulullah agak lama di rumah tersebut. Summa kharaja, kemudian keluar lagi. Kuntu awwalun nas dakhala ala atharihi. Subhanallah, ini rumah bukan rumah yang kita katakan itu tempat yang biasa Rasulullah jadikan sebagai tempat sholat, ya, yang ada di rumah beliau SAW. Nah, sahabat ini Abdullah ibnu Umar, Usamah bin Zaid, Utsman bin Talha, Bilal pingin menunggu apa? Menunggu Rasulullah selesai bergantian. Karena bekasnya Rasulullah ini kan penuh dengan keberkahan, tubuhnya Nabi itu berkah. Subhanallah. Kata Abdullah bin Umar, setelah Rasulullah selesai keluar dari tempat sholatnya tersebut, aku yang masuk. Pingin merasakan langsung, ya, bekas daripada sholatnya Nabi SAW tersebut. Fasa'altu Bilalan. Aku bertanya kepada Bilal, aina shalla? Biasanya Rasulullah sholat di mana nih? Ini tempat sholatnya iya, tapi biasanya di mana nih sholat? Qala, Bilal berkata, bainal umudaini al-muqaddamaini, di antara, beliau biasa salat di antara dua tiang ini. Salat apa di situ? Salat sendirian, salat sunnah, ya. Nah, ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, ya. Baik. Ini berkaitan tentang hadis-hadis seputar serba-serbi solat. InsyaAllah tahun depan kita lanjutkan lagi tentang masalah serba-serbi solat, pembacaannya. Hari ini agak awalan, saya minta izin karena habis asar saya ada janji. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu, ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, silakan. Silakan Bapak. Ustaz, bagaimana dengan imam yang tajwid dan makhrajnya kurang benar? Apakah mengurangi kesempurnaan salat makmum? Bapak, Ibu, yang layak untuk menjadi imam itu adalah orang yang paham tentang ibadah salat dan bagus dalam masalah bacaannya, tahsinnya, tajwidnya, dan suaranya. Nah, imam yang tidak paham tentang tajwid, bahkan makhraj hurufnya salah-salah, maka tidak layak untuk menjadi imam solat. Maka oleh sebab itu kita katakan itu bisa mengganggu ibadah solat kita. Bagaimana hukumnya solat di masjid yang ada kuburannya, namun kuburannya sudah amburadul atau acak-acakan? Pertama, kalau sudah amburadul begitu, tolong dipindahkan tuh kuburannya. Kalau sudah dipindahkan, tidak ada lagi kuburannya di situ, boleh kita solat di sana. Tapi kalau seandainya masih ada kuburannya, ya meskipun acak-acakan, maka tidak boleh untuk sholat di masjid tersebut. Hindari ikhwan, ya, jangan sampai sholat di masjid tersebut. Ustaz, bagaimana hukumnya membuat jamaah baru padahal jamaah yang di depan belum sepenuhnya selesai? Seharusnya selesaikan dulu jamaah yang pertama. Jadi antum yang pingin berjamaah, misalnya ada jamaah yang masih sholat, mungkin itu jamaah yang kedua setelah selesai jamaah yang pertama. Antum baru masuk beberapa orang nih, antum wajib untuk ikut dengan jamaah yang kedua tersebut. Jangan membuat jamaah yang ketiga. Bolehkah mengulang salat karena tidak khusyuk? Tidak boleh. Kata Nabi SAW, la tusallu as-salata marrataini. Tidak boleh kita mengulangi salat yang sama sebanyak 2 kali.
Air liur najis apa tidak? Tidak. Air liur, segala sesuatu yang keluar dari wajah kita ini, liur, kemudian kotoran yang keluar di mulut kita, ya, kotoran mata, kotoran hidung, kotoran telinga, itu tidak najis. Ya, termasuk air liur, liurnya kita itu tidak najis. Ustaz, bolehkah membaca surah yang sama antara rakaat yang satu dengan yang lainnya? Boleh. Misalnya di setiap rakaat setelah Al-Fatihah dia membaca surah Al-Ikhlas terus. Bolehkah? Boleh, yang demikian tidak mengapa. Doa yang terkabul saat sedang sholat ketika berdiri, ruku, sujud dan sebelum salam di mana tempatnya? Di dalam sholat yang tempat terijabah itu ketika sujud, kemudian sebelum salam. Sebelum salam itu tempat mustajab. Di rakaat yang keberapa, sujud yang keberapa? Sujud kapan waktu pun, sujud di rakaat yang pertama mustajab, sujud di rakaat yang kedua mustajab, sujud di rakaat yang ketiga, keempat juga begitu. Termasuk doa sebelum salam, itu tempat mustajab. Ustaz, apakah ketika berdiri sesudah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lalu berdoa dan melanjutkan bacaan atau bagaimana? Tidak ada yang demikian, enggak boleh. Itu kan kita sedang membaca surah Al-Fatihah. Kok diputus dengan doa? Bapak, Ibu, kalau ingin berdoa itu ketika sujud dan ketika sebelum salam, bukan ketika sholat. Pada saat membaca surah Al-Fatihah kita putus bagian ada ayatnya, kemudian kita lanjut dengan doa. Tidak boleh yang demikian. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah salat sunnah qobliyah masih bisa dilakukan oleh seseorang yang kesiangan? Boleh. Rasulullah pernah kesiangan suatu hari ketika peperangan, ya, luar biasa waktu itu, capek yang sangat luar biasa. Ada mengatakan ini peperangan peperangan Tabuk, ya, pada waktu itu, ya, capek yang sangat luar biasa. Sampai Rasulullah berwanti-wanti kepada Bilal, ya Bilal, jaga kita jangan sampai terlambat, semuanya capek. Bilal pun juga capek yang sangat luar biasa, akhirnya ketiduran. Bangun-bangun sudah terbit matahari. Kemudian ketika sudah terbit matahari, Rasulullah terbangun mengucapkan takbir untuk membangunkan para sahabatnya. Kata Rasulullah, di tempat ada syaitannya, kita jalan dulu. Ketika jalan sudah 50 meter atau mungkin 70 meter, Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk adzan. Kemudian ketika selesai adzan, Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk mengerjakan qobliyah subuh. Setelah mereka, Rasulullah dan para sahabat sudah selesai qobliyah subuhnya, Rasulullah memerintahkan Bilal untuk iqamatus sholat. Berarti menunjukkan kita yang kesiangan pun qobliyah subuh. Kemudian setelah itu baru sholat subuhnya. Apakah boleh salat sunnah ba'diyah dan qobliyah dan ba'diyah termasuk rawatib dikerjakan secara berjamaah? Tidak boleh. Ya, qobliyah dan ba'diyah itu salat sunnah khusus yang dikerjakan secara furada, secara sendirian, tidak boleh berjamaah. Seperti tahiyatul masjid, kita datang sama-sama, nggak boleh dikerjakan berjamaah, tapi apa? Masing-masing. Nanti insyaallah Bapak Ibu kita akan mempelajari tentang masalah salat-salat sunnah tahun depan insyaallah. Ustadz, ketika masuk ke masjid, maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh imam. Apakah ketika kita mengikuti imam masih diharuskan membaca bacaan doa istiftah atau iftitah? Begini, Bapak masukkan, Bapak melihat kondisi imam itu sedang ruku. Apa yang Bapak lakukan? Takbiratul ihram, itu yang pertama. Yang kedua takbir apa? Intiqal. Langsung ruku enggak? Langsung ruku, berarti automatically doa istiftah tertinggal enggak? Tertinggal. Al-Fatihah tertinggal enggak? Tertinggal. Tapi Bapak dapat enggak satu rakaat? Dapat, seperti itu.
Toh juga doa istiftah hukumnya apa? Sunnah. Apakah seorang wanita diperbolehkan berwudu di dalam kamar mandi? Ya, kita katakan berwudu di kamar mandi, baik laki ataupun perempuan, dalam kondisi tanpa berpakaian sekalipun boleh. Tempatnya tertutup kan? Yang tidak boleh, Bapak Ibu, ibu berwudu di luar kamar mandi dalam kondisi bugil atau tanpa berpakaian, itu yang tidak boleh. Adapun di kamar mandi, kita kan mau nggak mau melepas pakaian. Toh tempatnya kan tertutup rapat, nggak ada orang kecuali kita, seperti itu. Habis mandi misalnya kita berwudu, ya belum handukan ini, boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh sekali lagi adalah berwudu di luar kamar mandi dalam kondisi tanpa berpakaian alias bugil alias telanjang, itu nggak boleh. Tapi kalau di kamar mandi telanjang, ya itu memang tempatnya kan, seperti itu. Artinya tempat yang tertutup, nggak ada pandangan manusia di situ, ya seperti itu. Baik laki ataupun perempuan. Wallahu a'lam. Dan membaca bismillahnya sebelum masuk kamar mandi. Ustadz, apakah makan minum membatalkan ibadah wudu? Tidak. Ya, makan minum tidak membatalkan wudu kita. Yang membatalkan wudu kita apa? Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidur nyenyak, tidur pulas. Yang ketiga adalah hilang akal, seperti orang pingsan, ya. Itu batal wudu kita. Yang keempat, memegang kemaluan secara langsung dan sengaja tanpa ada penghalang. Yang kelima, makan daging onta. Adapun makan, minum, habis ngopi, habis ngeteh, kita katakan tidak membatalkan wudu kita. Jelas? Kalau misalnya ada terasa bekas makanan, berkumur-kumurlah, ya, atau menggunakan siwak atau gosok gigi, ya. Tapi untuk wudunya tidak batal, seperti itu. Kecuali kalau Bapak Ibu makan daging onta, nah berarti batal wudunya. Ustadz, saudara kami yang ada di Hong Kong, mereka ketika kerja, sholatnya di toilet karena tidak ada tempat lagi untuk sholat. Nggak masuk akal. Subhanallah, nggak masuk akal. Subhanallah. Begini-begini saya pernah hidup di luar negeri. Ya, ketika misalnya minta izin kepada guru kita atau siapa, ya kan? Dia tersediakan tempat, ya. Subhanallah, di kelas misalnya, kita tinggal bawa sajadah, bawa kompas, di mana nih arah Mekah. Di toilet nggak ada yang sholat di situ. Oh, nggak mungkin dilarang. Toh kita juga ada rehat, ada waktu kosong, ya kan? Seperti itu. Dimanapun tempatnya boleh kita sholat, kecuali 3 tempat tadi kan. Kamar mandi nggak boleh, kandang onta nggak boleh, kuburan nggak boleh. Subhanallah, di toilet, di luar toilet kan misalnya. Boleh nggak? Boleh, kan seperti itu. Jadi nggak masuk akal ini pertanyaan. Kalau di toilet, subhanallah, seram banget. Makanya kalau misalnya masih juga pulang, suruh pulang kampung, ya kan? Seperti itu. Nggak ada tempat, nggak masuk akal, nggak ada tempat. Gimana? Ya, nggak masuk akal banget seperti itu. Tapi yang panjang-panjang kita akhirkan nih. Apa hukumnya sholat sendirian tidak memakai sutra? Sholatnya sah, tapi dia tersebut tidak mendapatkan pahala tidak mendapatkan pahala syariat daripada sunnahnya sutra tersebut. Ya, sholatnya sah. Sholat di masjid yang ada kuburan yang nggak boleh, sudah. Jangan diulang-ulang pertanyaannya. Digambar-gambar seperti ini, Ustaz gambarnya begini, enggak, udah sama. Saya mencari aman.
Orang di masjid ada kuburannya, mau di samping kanan, samping kiri, enggak. Tinggalkan. Salat di tempat masjid yang tidak ada kuburannya sama sekali. Ustaz, jika kita salat di masjid menggunakan kendaraan, apakah terhitung sama dengan hadis tadi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga hadis Abu Hurairah tadi, kaki yang kanan itu pahala, kaki yang kiri penghapus dosa, sama enggak? Ya samalah. Dan Allah Maha mampu untuk menghitung. Mungkin suatu saat nanti kita datang ke masjid dalam kondisi masing-masing pegang helikopter. Bisa jadi nanti, hitungannya bagaimana? Allah Maha tahu. Allah yang menghitung itu, bukan antum. Iya kan, pakai kendaraan semua ini, ada yang mobil, ada yang motor. Ini kan zaman sekarang. Tapi nanti 50 tahun yang ke depan kalau kita masih hidup, mungkin nanti pakai helikopter kita datang. Masing-masing, ya kan? Bisa jadi. Antum kira dulu handphone terkhayalkan gak oleh antum? Kan gak ada, paling melihat di suatu tempat apa ini seperti main-mainan, halau-halauan jauh-jauh. Sekarang, ya Allah, kayak pisang goreng sekarang handphone. Seperti itu, sama kayak kacang goreng juga. Iya kan? Mungkin suatu saat tahu-tahu nanti ustadz datang pakai helikopter, parkirnya di mana? Helipadnya di mana? Kan seperti itu. Gimana menghitungnya nih? Allah Maha Kuasa dan Maha Mampu untuk menghitung itu semua. Seperti itu Allah. Ustadz mau tanya, salat tahajud lapal niatnya sama seperti salat witir. Ingat Bapak Ibu, niatan itu tempatnya di mana? Di hati, bukan di lisan. Ya Rabb, ya, di hati. Ya, kita tumbuh di sini insyaallah, ya kan? Muncul sendirinya, spontanitas, otomatis muncul tuh niatan. Subhanallah, saya mau tanya sama bapak-bapak atau ibu-ibu, habis ini mau kemana? Masing-masing punya niatan kan? Saya mau makan, Ustadz belum makan siang. Subhanallah, mau apa lagi? Mau pulang langsung ke rumah, mau ke sini, mau ke undangan. Ada niatan. Enggak ada kan antum keluar dari masjid ini antum niat, antum ucapkan, lapalkan, nawaitu an akhruja min hadam. Ada seperti itu. Sama dengan sholat, otomatis muncul. Ini mau sholat apa nih kita? Seperti itu. Terus satu lagi, insyaallah al-afu nih, hari ini kita agak percepat ya, karena tidak sesuai dengan jadwal. Sebenarnya kan minggu depan saya habis asar ada janji. Ustadz, jika kita batal saat salat fardu atau salat sunnah, di tengah salat kita batal, kita mengulanginya dari awal atau melanjutkan rakaat yang sudah didapat tersebut? Ya dari awal. Ini bukan tawaf. Kalau tawaf, iya, kita tawaf nih, dapat 2 atau 3 batal, kita berwudu lagi, kita lanjut yang keempat misalnya, ya kan? Tapi kalau sholat batal, tasyahud yang terakhir atau buang angin, mengulangi dari awal enggak? Mengulangi dari awal. Masa yang begini enggak bisa juga? Astagfirullahaladzim. Ya, kalau tawaf iya, kalau tawaf nih dapat 3 kali nih misalnya, ya kan? Batal, buang angin, sudah dapat 3 dong. Kemudian kita wudu, melanjutkan dari awal, mengulangi dari awal atau melanjutkan yang keempat? Melanjutkan yang keempat. Ini apa? Ibadah tawaf. Tapi kalau sholat, kita katakan diulangi dari awal lagi, dari takbiratul ihram lagi. Jelas Bapak Ibu? Taib cukup. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.